Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Pagi ini kita akan membahas atau membaca data laporan dari performa iklan, ya dashboard dan di luar dashboard gitu. Nah, yang ada di sini, ini kita pakai Looker Studio untuk pembacaan dashboard atau hasil iklan yang biasa kita berikan kepada klien kita. Nah, banyak teman-teman yang belum paham cara bacanya. Kita akan jelaskan di video hari ini. Yang pertama, mengenai masa waktu penayangan iklan untuk testing. Sebenarnya mah ini bukan testing kepada Google, tapi lebih kepada pengukuran kita sebagai advertiser ingin mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat nantinya supaya kita bisa maksimal. Contohnya, misalkan di sini ada kata kunci dengan CTR 11%, harga klik 2.300. Yang di atasnya CTR-nya 4%, harganya kurang lebih sama. Nah, ini CTR-nya lebih kecil daripada yang ini. Artinya, penayangan iklan dengan kata kunci nomor 2 ini mendapatkan impresi atau klik lebih banyak dibandingkan kata kunci yang pertama, akikah. Kita berpikir keluar sebentar. Nah, melihat kondisi seperti ini, yang kita hanya mendapatkan CTR 5%, kemungkinan besar dengan pesaing di luar sana, kata kunci kita yang nomor 1 ini tidak bisa cukup bersaing. Sementara di kata kunci kedua, kata kunci kelima dan keenam itu bagus. Kata kunci keempat juga bagus, 15%. Nah, kemudian bagaimana? Dengan adanya data ini, yang sudah kita tempuh selama kurang lebih 10 hari, naik turun, tapi dengan data 10 hari ini sudah cukup data yang bisa kita pakai. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang akan dimatikan, mana yang akan dioptimasi, mana yang akan ditambahkan, kayak budgetnya, kemudian sebaran iklannya, dan lain-lain. Baik, kembali ngobrol masalah dashboard iklan. Jadi sebenarnya untuk membaca iklan itu tidak hanya di dashboard saja Bapak Ibu, ada faktor luar juga, seperti misalkan musim atau tanggal tua itu berpengaruh kepada habit orang belanja. Kemudian dari layouting web yang kita pakai untuk beriklan. Ada format, ada layout, ada penawaran. Nah, ini usahakan atau seharusnya kita split test, nanti dapat pola yang enak, penawaran seperti ini apakah bagus atau tidak. Kemudian lokasi tombol, foto-foto, video, nah itu harus jelas. Jadi tidak hanya di dalam dashboard saja, tetapi luar dashboard pun, seperti yang tadi musim dan websitenya itu berpengaruh cukup besar kepada performa iklan, kepada hasil terutama yang kebanyakan bertanya kenapa ini iklannya banyak tetapi yang klik WA tidak ada. Nah, bisa jadi tombolnya misalkan kurang kelihatan, kurang visible gitu ya. Atau tidak seperti tombol, makanya di skip. Nah, ada nomor-nomor seperti ini tidak bisa diklik. Nah, itu juga bisa jadi orang tidak lanjut untuk menghubungi kita gitu. Atau mereka tidak scroll, tidak baca sampai bawah, itu juga bisa. Jadi faktornya selain dari dashboard, ada juga dari luar dashboard yaitu website sendiri. Nah, website itu banyak juga faktornya, speednya, kecepatannya gitu. Jadi ketika di loading itu apakah dia cepat atau lambat. Kalau lambat, ya orang belum masuk langsung keluar, otomatis kan bounce rate nggak jadi visit gitu. Sementara kita udah bayar ke Google, tetap dihitung per kliknya. Kemudian warna-warna, warna tombol, warna judul, warna penawaran gitu ya. Harganya bisa jadi kebanyakan orang kalau modenya di bisnis yang banyak pilihan, nah, mereka membandingkan apakah misalkan harga yang kita tawarkan di sini ini masuk kepada mereka ataukah tidak. Nah, kasusnya yang ini kan tidak ada harga. Bisa jadi karena nggak ada harga mereka jadi ragu untuk kontak gitu. Lebih baik mereka tanya kepada orang atau kepada web penawaran yang ada harganya. Seperti itu. Jadi dianalisis dan diperbaiki. Kemudian layouting
dan copywriting gitu. Nah, untuk detail-detail seperti ini sebenarnya nggak terlalu dibaca gitu. Orang-orang yang buka web itu bacanya poin-poin besar, poin-poin besar. Nah, kembali ke sini kasusnya yang disoroti itu kemungkinan besar adalah tidak ada informasi harga. Jadi, orang yang kontak sedikit. Mungkin ya, mungkin. Nanti bisa dicoba dengan satu kali atau satu momen, satu minggu menambahkan harga di harga paket. Jadi bisa orang lebih pede untuk ngontak kepada kita. Baik, kembali ke dashboard iklan. Nah, kita akan lanjutkan membaca dashboard iklan. Di sini ada timeline, kenapa dia naik turun. Nah, biasanya akun-akun yang ada di kita itu, klien-klien yang ada di kita itu kecil-kecil, budget 1 juta, 2 juta. Jadi kita gabung dalam satu akun. Nah, konsekuensinya kita budget top up berkala per 2 hari, per 3 hari, per 4 hari untuk meminimalkan resiko ada namanya bug atau error gitu. Jadi harga klik bisa tiba-tiba mahal dan budget langsung kesedot, itu rawan sekali. Makanya per 2 hari, per 3 hari diisinya. Nah, kasusnya ini habis, diisi lagi, jalan lagi. Habis, diisi lagi, jalan lagi. Bagaimana kepada performa? Tidak terlalu ngaruh kalau untuk pengisian saldo ya. Nah, yang ini adalah gambaran besar kampanye iklan selama sekian pekan ke belakang. Sudah makan biaya berapa, kemudian dapat klik berapa banyak, harganya berapa, CTR berapa persen. Nah, di sini CTR-nya nampak kecil karena setelah di breakdown, di sini ada kata kunci yang CTR-nya sangat amat kecil, padahal yang lainnya cukup besar. Ada 15%, 11%, dan 16%. Nah, kemudian bagaimana? Kata kunci dengan CTR yang kecil, ini artinya tidak terlalu relevan dengan iklan yang tayang. Jadi kita harus tweak bagaimana caranya iklan kita bisa tayang lebih banyak di kata kunci ini. Ini ada caranya, dan setelah kita dapat data ini, akhirnya kita bisa melakukan, oh ini dipisahkan jadi ad group yang baru, kemudian gabung sama yang ini misalkan. Jadi setelah ini data kita punya, kita baru bisa melakukan tindakan berikutnya, optimasi atau dimatikan atau ditambah atau diduplikasi gitu si iklan, si kampanyenya. Ke bagian kota, nah ini juga berpengaruh sangat untuk bisnis lokal terutama. Bisnis lokal itu rata-rata mereka cari yang lebih dekat dengan alasan bisa mudah akomodasi, mudah ketemu, cepat gitu ya. Kalau ada apa-apa bisa disusulin, ya segala macam lah. Jadi, coba kita lihat ya. Di sini ada CTR 1%, 5%. Ini rata-rata kecil, dan yang paling bagus itu adalah North Jakarta gitu. Nah, dari data ini kita bisa memaksimalkan hanya satu lokasi, misalkan Jakarta Selatan saja sudah cukup. Kenapa begitu? Biar hemat. Jadi ketika kita naikin budget pun ini akan terdistribusi hanya di sini saja. Dan ini bagus hasilnya daripada di Jakarta Selatan yang 5% atau yang Bekasi cuma 1% iklannya. Dan mungkin di sana juga ada pesaing gitu. Jadi kita tidak bisa iklannya itu memaksakan untuk ke Bekasi, misalkan karena di sana ada yang kuat seperti itu. Nah, dari kasus ini disarankan kita untuk fokus di lokasi yang CTR-nya besar, di atas 10%. Bagaimana dengan 8%? Ini dekat 10% ini masih bisa ditweak, diakalin supaya bisa naik 10%. Nah, kalau yang terlalu jauh, 5% ke bawah, ya itu sudah lebih baik dimatikan si lokasinya. Jadi nanti fokus di 2 lokasi saja, misalkan begitu. Kemudian berikutnya, ini adalah grafik dari data di atas. Ini mobile, ini kita tahu orang-orangnya pakai apa, browsingnya gitu ya. Kemudian yang nyari ternyata kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Dan ini adalah timeline waktu spending iklan per hari gitu. Jadi ada yang kosong, ada yang berjalan. Rata-rata segini, sehari ada yang 30, kosong, 50, 20. Nah, ini CTR. Ya, seperti itu, mudah. Nah, untuk kita advertiser, kita biasanya ngambil tindakan dari yang pertama untuk bisnis lokal itu
diketatkan di penayangan iklan satu lokasi. Yang kecil dibuang karena tidak relevan atau kita tidak kuat di sana. Kemudian kata kunci dipisah-pisah. Yang bagus tetap dinaikin, yang kecil-kecil dipisahkan. Jadi buat add group yang baru, ya optimasi lah untuk urusan kita gitu. Cuman alurnya teman-teman yang belum paham atau belum mengerti, ini harus dipahami. Jadi alur belajar Google itu lebih kepada kita yang mengoperasikan. Kita perlu melakukan tindakan apa setelah ini gitu. Begitu kira-kira teman-teman, dan kesimpulannya dari yang pertama, iklan itu dianalisis ada yang performa iklan, dashboard gitu, kemudian ada yang luar dari dashboard. Ada websitenya sama musim yang ada di luar sana, faktor X gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dashboard iklan saja, kita juga harus memperhatikan faktor lain, faktor X dan Y tadi, websitenya, musim yang ada di luar, sama orang musim gajian, musim sekolah, kan itu berpengaruh ya. Kemudian webnya apakah dia cepat, layoutnya betul, penawarannya betul, harganya betul, nah itu juga harus dilihat. Begitu teman-teman, semoga cukup membantu informasinya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp atau ke admin yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.